dari kecil sampai sekarang? Wow, proses belajarnya sebenarnya beda-beda sih ya, maksudnya dengan berjalannya waktu SD dan kuliah tuh pasti beda. Cuman mungkin yang selalu aku suka refleksikan juga adalah kenyataannya kayaknya tuh dulu tuh memang aku anak yang senang belajar gitu, dan itu mungkin sedikit aneh. Karena banyak orang kayak aduh kok bisa sih suka sama sekolah, kok bisa suka sama ujian gitu. Tapi setelah aku refleksikan kayaknya yang terjadi adalah aku tuh dulu merasa memiliki gitu terhadap proses belajar aku sendiri gitu. Even kalau misalnya ada yang nanya, waktu itu mama kamu tuh maksa-maksa nggak sih kamu suruh belajar gitu? Bisa dibilang orang tua aku tuh cukup santai gitu, nggak pernah nyuruh aku belajar gitu. Tapi justru mungkin karena aku tuh melihat proses ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dan aku memiliki peran sendiri gitu dalam apa ya, kalau misalnya istilahnya sih, kalau misalnya dapat hasil apapun itu karena aku tuh merasa oh that's because of my work gitu, itu tuh rasanya indah sekali gitu. Jadi kenapa sekarang juga pengen gitu mengangkat tentang pembelajaran yang sebenarnya nggak selalu harus dalam konteks kelas, nggak selalu dalam konteks yang boring atau membosankan gitu, tapi pendidikan itu ada di mana-mana. Kita semua guru, kita semua murid, dan belajar itu bisa sesuatu yang menyenangkan gitu, dan nggak penuh pressure gitu. Jadi kalau cerita ini tuh bisa melakukan itu atau bisa membuat orang merefleksikan diri dan mungkin menambahkan perspektif gitu tentang pendidikan, itu jadi kepuasan tersendiri juga buat aku. Kalau di kali pertama ditawarkan menjadi seorang produser, mungkin sempat diskusi dengan pasangan dulu atau memang langsung oke? Tentunya ya kayak banyak keputusan pasti saya diskusikan gitu, dan mungkin supportnya atau pemikiranku pada saat itu adalah kebetulan produser itu kan ada elemen kayak bisnisnya juga gitu. Jadi saya selalu ada ketertarikan juga di dunia bisnis sebelumnya, mungkin sudah mulai ada pengalaman dengan bisnis saya yang lain. Jadi saya sih merasa ini apa ya, kombinasi yang tepat antara kecintaan saya terhadap pendidikan, kecintaan saya terhadap film, dan juga ketertarikan saya terhadap dunia bisnis juga. Jadi pastinya orang-orang sekitar sangat suportif tentang apa ya, hal-hal yang berhubungan dengan passion lah gitu. Berarti selama 2 tahun mendatang nggak akan mengambil project film atau hanya fokus di sini atau gimana? Kalau untuk memproduksi film, rasanya saya akan fokus di project ini gitu ya. Tapi tentunya ada peran-peran saya yang lain yang juga tetap akan berjalan, mau itu musisi atau mungkin sebagai pemain gitu di project yang lain juga gitu. Jadi untuk ilmunya sendiri mungkin kamu belajar dari banyak produser kan, maksudnya Inspirasi dari siapa aja sih? Sorry, yang mana dulu, mbaknya ya? Iya, oke. Tadi gimana mbak? Ilmu sebagai seorang produser mungkin ngambilnya tuh dari mana aja? Ada inspirasi. Ada inspirasi nggak gitu ya? Tambahan. Ilmu menjadi produser sebenarnya senangnya sih di sini juga ada co-producer lain dari Wana Kreator yang kita tuh bakalan bareng-bareng, jadi aku bakal belajar banyak juga. Tapi mungkin dari pengalaman aku di tempat lain juga, misalnya di bisnis aku yang lain gitu ya, entah itu pendanaan atau kayak creating apapun itulah gitu ya, building a business from scratch atau handling a project end to end, mungkin ada juga kontribusi yang bisa aku bawa dari hal tersebut, walaupun bukan persis memproduksi film gitu. Jadi harapannya sih ada proses belajar, tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran dari tempat lain yang bisa aku aplikasikan walaupun projectnya tidak persis sama. Dan senangnya juga banyak kawan-kawan di dunia perfilman gitu ya yang sudah mulai masuk ke menjadi produser juga, mungkin dari pemain atau dari bidang-bidang lain. Jadi support system ataupun belajar dari teman-teman dan rekan-rekan itu akan selalu berjalan. Waktu konsep film ini udah ada gitu, Maudi kayak menginisiasi diri sendiri atau kayak wah aku kayaknya mau coba nih jadi produser atau seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur teman-teman, aku tuh udah lama pengen produce gitu. Tapi gimana ya, aku tuh memang pemikir aja gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya akhirnya debut jadi produser atau komit terhadap sebuah film, itu rasanya harus sesuatu yang enak di hati dan pas
buat aku, kemampuan aku, dan juga sesuatu yang sangat amat aku percaya gitu, ceritanya, orang-orang di baliknya gitu. Dan setelah banyak ngobrol dan lain-lain, mengeksplor juga, ini merupakan project yang aku rasa paling otentik ya, paling align juga sama jati diri aku, dan juga Mbak Gina merupakan seseorang yang selama ini aku sangat kagumi karya-karyanya dan juga sosoknya. Jadi senang bisa kerja sama Mbak Gina juga, yang udah cukup kenal lama juga sih Mbak Gina, Mas Salman. Maudi berarti support dari suami sendiri seperti apa? Karena kan ini pertama kali produser, Iya. terus juga Kasih sebelumnya saran juga gitu. penyanyi, terus aktris, mungkin melihatnya seperti apa dari suami? Kalau suami sangat suportif sih. Kayaknya Jessie itu selalu support apapun yang aku rasa aku mampu, dan justru aku bisa tumbuh dan belajar dari sini gitu. Karena itu sih yang selalu pengen aku cari, kesempatan tumbuh lagi, dan kadang-kadang menyenangkan ada kesempatan untuk kayak mulai dari nol lagi gitu ya, dari sebuah peran yang baru, yaitu menjadi produser sebuah film. Dan itu ada ketakutannya, tadi ada yang nanya takut nggak sih? Takut sih. Ada ketakutan, tapi ada excitementnya tersendiri bahwa akan memulai dari nol sebuah peran yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Cara komunikasinya gimana sih Kak sama suami, kan kita tahu Ya, macam nih. Cubit. Terima kasih teman-teman. Nanti akan ada mas lagi. Mau dibilang ada Terakhir. Iya. kecintaan dengan pemikiran yang krisis identitas dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin Kak, Yang jati diri itu ya. mungkin Kak Maudi sendiri seperti apa sih, ada merasa krisis identitas kah atau? Oh, oke. Aku rasa apa ya, awal 20 tahunan, early 20s itu pasti ada masa-masa kita mempertanyakan apa sih yang ingin kita lakukan, apa yang kita ingin buat di dunia ini, saya tuh sebenarnya siapa sih. Jadi sebenarnya kayak konsep jati diri itu sih yang sempat juga menjadi pemikiran dan proses refleksi cukup panjang buat aku. Jadi pada saat itu menjadi salah satu tema yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara zaman dulu gitu ya, even sebelum kita merdeka itu udah ada konsep jati diri yang menurut aku sangat-sangat cukup individualis sih, cukup sesuatu yang sangat progresif gitu. Jadi aku sangat tergerak dan merasa seperti dimengerti gitu oleh sosok yang mungkin sudah lama tidak ada, tapi impact-nya luar biasa. Bukan, Kak. Mungkin banyak banget yang nungguin lagu-lagu baru Kakak. Nah, mungkin apakah akan ada soundtrack lagu baru atau seperti apa? Oke, kalau untuk soundtrack mungkin semua hal itu menurut aku akan aku prioritaskan projectnya dan juga ceritanya. Kalau pada saat itu baik untuk ceritanya, bahwa ada soundtrack yang aku nyanyikan, tentunya akan aku lakukan. Tapi prioritas utamanya adalah pokoknya filmnya berjalan dengan baik. Tapi untuk sekarang belum ada rencana seperti itu. Kak Maudi, terkait karakter pemain yang akan diperankan, Kak Maudi sendiri udah punya kriteria? Oke, kriteria ya. Oke, boleh, pertanyaan terakhir. Kriteria tadi yang seperti Mbak Gina bilang, sebenarnya aku setuju, proses casting itu penting gitu. Jadi siapapun itu akan menjalani proses casting setelah dalam proses skenario itu. Jadi peran yang memilih pemain itu tadi. Dan aku juga percaya bahwa ini benar-benar harus dipikir matang-matang, karena sosok Ki Hajar Dewantara ini gimana ya, bapak pendidikan kita gitu kan. Jadi tentunya orang ini sepertinya juga harus ada elemen pemikirnya, harus bisa membawakan harus bisa membuat orang percaya gitu pada saat menonton film ini. Itu sih kriteria, harus bisa membuat orang percaya. Nah, kriteria itu mungkin nanti kita lihat waktu casting ya. Tapi itu yang menurut aku penting, karena yang membawa cerita itu pemain. Cerita itu penting untuk believable dan orang tuh bisa masuk dan terjerat gitu dalam film itu selama 100 menit itu. Jadi cari yang bisa membuat orang percaya akan cerita dan kekuatan. Kak Maudi udah punya kandidat juga secara personal? Ya, kamu sendiri ada yang Secara personal mungkin di kepala aku ada shortlist seru gitu ya, tapi kan belum bisa di-share juga sekarang, dan didoakan aja akhirnya berjodoh dengan orang yang tepat. setuju nggak sama produser yang tadi produser di Wahana tentang Nicholas Saputra? Kita foto bareng kita aja. foto bareng. Terima kasih. Foto di depan, yuk. Ada foto dulu ya. Oke.
Oh di sini nih. Oke. Oke.